Halo Kancalaton, kali ini tim Bumi Katon KKN WNY tahun 2025 berkesempatan untuk bisa berkunjung ke pemukiman makam di Sokmokaton lebih tepatnya. Nah, pada perjalanan kita kali ini kita akan melihat dan juga belajar tentang studi batu. Di mana belajar tentang studi batu ini dilihat dari bentuk makam. Nah, kebetulan untuk belajar studi batu kali ini tidak hanya kami saja dari anggota KKN, tapi juga dibersamai oleh Mas Anjar. Beliau juga merupakan seorang pakar sejarah, baik juga dengan situs budaya yang juga sudah memahami tentang studi batu. Nah, kali ini kita memang berada di pemukiman Sokmokaton, di mana pemukiman makam Sokmokaton ini merupakan pemukiman di Sleman Barat yang paling terlengkap dan juga tertua. Jadi insya Allah dari berbagai zaman dan juga berbagai tahun, khususnya dari tahun 1500-an itu juga sudah ada di sini. Maka dari itu teman-teman jangan lupa simak telusur kita kali ini karena kita akan belajar banyak tentang studi batu. Yuk ikutin kita. Ya, kita di sini berada di makam Somokaton di Kelurahan Margo Katon Segan. Di makam ini kita menemukan atau meneliti nisan-nisan bermacam-macam atau berbagai era atau zaman, dari zaman Kerajaan Pajang sampai Kerajaan Mataram Yogyakarta atau Kasultanan Ngayogyakarta Adiningrat. Sangat lengkap. Bahkan teman kami Mas Yasir Arafat, kesimpulan sementara di makam Somokaton ini adalah makam yang tertua dan terlengkap di Sleman Barat, bahkan di Sleman sendiri. Jadi kita di sini bisa menemukan beragam ornamen yang mencirikan dari zaman Mataram Islam, bahkan ada satu zaman Pajang ada, kemudian sampai ke Kasultanan Ngayogyakarta sendiri ada ornamen dan ciri khas masing-masing. Jadi sini kita bisa belajar di sini. Kita masuk. Ini kita lihat makam Mbah Somokaton dulu yang menjadi sebuah toponimi menjadi Pedukuhan Somokaton. Nah, ini Mbah Somokaton, cuma ini nisannya udah baru. Informasinya ini nisan yang terdahulu itu tahun 1700 akhir sampai 1800. Oke, baik Katon semua, kali ini kita sudah berada di depan pemakamannya Mbah Sokmokaton, di mana untuk pemakaman Mbah Sokmokaton atau kediaman beliau di sini merupakan tempat yang biasanya diziarahi oleh masyarakat. Sesuai dengan namanya, Padukuhan Sokmokaton, ini ya Somokaton, ini juga berasal dari cikal bakalnya Mbah Sokmokaton. Maka dari itu mungkin nanti kita ziarah terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini awal dari Mataram. Ini tumpalnya pun seperti kalau orang Jawa bilang sodo lanang atau lidi jantan. 1500. 1500-an. Nisan. Ini namanya Hanyokrokusuman Ageng. Hanyokrokusumo itu kan Sultan Agung, masa Sultan Agung. Cuma ini sebelum Sultan Agung, jadi Ageng. Bentuknya pun masih sederhana. Ini nisannya Sultan Agung di Mogiri sana pun bentuknya seperti ini, sederhana. Jadi ornamennya tidak mewah. Makamnya terutama untuk orang-orang yang
luar biasa itu makamnya besar itu sejak tahun kapan Om? Sebenarnya Makam. yang kayak kan makam yang besar-besar kayak penanda kayak yang gitu-gitu. Ini kan masih kata Mas Anjar tadi bilang ini masih sederhana. Mulainya makam itu berbentuknya dengan ornamen, dengan ciri khas tanda kayak gitu. Sebenarnya makam itu sudah ada sejak zaman prasejarah, udah ada. Zaman megalitikum udah ada. Cuma kalau familiarnya atau dalam dunia sejarah sendiri, makam itu kan identik dengan Islam, dengan syariat Islam, makam. Orang Hindu Buddha sendiri pun jarang yang dimakamkan, dibakar kan istilahnya, diperabukan. Tapi sebenarnya makam sendiri udah ada prasejarah, dengan dibuktikan dengan adanya sarkofagus. Sarkofagus itu apa? Itu kubur batu. Kalau di DIY ini yang ada itu di Gunung Kidul banyak. Sarkofagusnya. Itu kubur batu. Kalau di Sulawesi atau mana itu waruga namanya. Kubur batu, peti batu itu zaman prasejarah. Zaman sebelum mengenal tulisan ya. Sejarah itu kan karena sudah mengenal tulisan. Tapi ya sebenarnya nggak tahu prasejarah pun sebenarnya udah mengenal tulisan, cuma belum ditemukan buktinya. Ini yang mewah-mewah. Semacam DPR mungkin dulu. Sekarang ini ada lambangnya Purnomo Sidi tadi yang saya sebutkan tadi. Dia penuh dalam keulamaan atau bulan purnama Purnomo Sidi. Tahun 800 juga. 1800-an. Ini 1900 awal. Ini juga 900-an. Iya. Generasi-generasi mungkin yang akan datang. Kita jangan malu, kita jangan takut main ke kuburan. Di kuburan adalah sumber ilmu, sumber kehidupan, bukan hanya sumber kematian, tapi sumber kehidupan ilmu yang kita peroleh. Jadi kita harus merawat makam-makam atau kijing nisan kuno ini untuk menjadi sebuah dokumen literasi yang akan datang mungkin akan bisa membacanya. Kalau bukan kita siapa lagi? Nanti akan musnah kalau bukan kita. Akan hilang karena lamban laun perkembangan zaman akan dihapus oleh nisan-nisan baru. Kalau orang sini menyebut beliau itu nama. Tapi menurut hemat saya dan teman-teman sejarah, Beranjang Kawat itu semacam pasukan elit. Kalau sekarang kan ada Kopassus, Kopasgat. Itu Beranjang Kawat itu pasukan elitnya Pangeran Diponegoro. Baik, Sobat Kancokatan semuanya, kali ini kita juga sudah sampai di salah satu makam Beranjang Kawat yang dimana ini merupakan cerita legenda juga di masyarakat setempat. Kiai Beranjang Kawat sendiri ini merupakan salah satu pasukan elit dari Pangeran Diponegoro. Untuk makamnya sendiri ini berciri khas tahun 1800-an dan ini memiliki cerita tersendiri di masyarakat Somokaton. Nah ini unik ini. Kalau ini tahun 1500 akhir tapi hanya krokusuman alit kecil. Loh ini meriah kecil ya, itu tadi yang semakin tinggi keilmuannya semakin sederhana. Ini ornamennya bagus tapi hanya krokusuman alit. Ini udah Purnomo Sidi dan tumpal. Tumpal tuh yang ini. Tombak, mata tombak. Gampangnya. Purnama Sidi tertusuk tumpal itu. Oh, pantas ada bulat. Iya. Itu ada kalimat tauhidnya juga di sini yang jelas.
Ini udah aus, ada Jawanya juga. Sini sama ini tahunnya 1500 Oh iya nih. akhir, 1600 awal. Beliau ini ulama kos. Ulama kos ya, ulama khusus yang diistimewakan. Memang ulama khusus, bisa di searching ulama kos itu apa. Ulama kos. Ini sama. Nah, ini hanya kroksoman ageng, Ini luar biasa juga. tinggi ya. Nanti kan ini ada tangganya. Hmm. Nanti kalau semakin tinggi tangganya, Mm-mm. posisinya beliau tinggi lagi. Oh, Ini ada tangganya, trap-trapnya. trap ininya. Ini kan trap 1. Hmm. Nanti biasanya ada 3. Itu menunjukkan tingkatan, Mas. Tingkatan status di kerajaan biasanya. Kemuning ini segini udah di atas 70 tahun ini. Nah, perkembangannya kan lama kalau kemuning itu. Ini 1700 awal, 1600 akhir. Zaman Kartasura. Ini identiknya dia kecil-kecil. Kecil tapi Tapi detail. Detail. Mau menarik lagi sana yuk. 1500. Ini kan inskripsi, Oh, ini apa artinya, Mas? tulisan Jawa Mm-mm. Prahana Caraka sebelum Caraka yang sekarang itu. Dulu sempat membaca itu muncul 3 nama. Ada nama Kiai Somoali, Mm-mm. Kiai Wiroprobo, Mm-mm. sama Dewi Pangoyo. Mm. Dan menurut prediksi teman-teman, Mm-mm. Kiai Somoali tersebut leluhurnya Kiai Jadi Somokaton. Iya. Tapi ini adalah sebuah untuk memperingati tulisan ini. Peringatan. Peringatan. Oh. Nah. Soalnya di sini ada kata-kata titi. Titi itu kan titi wanci atau untuk memperingati suatu peringatan. Ini kemungkinan 3 nama tersebut adalah masih satu trah atau waktu penyandian atau penisanan. Tapi ini 1800. 1600. 600 kijingnya. kicingnya. Ah. Dia kalau ini lebih Otomatis rendah ya, Mas? ini dulu tinggi. Tinggi. Iya, cuma kan lambat laun udah ketimbun kan. Timbun. Ini otomatis tulisannya setelah ini bareng waktu kijing dipasang udah ditulis 1600. Ini bangsawan nggih, Mas. Iya, kemungkinan dulu yang menurunkan Mbah Somokaton, Mbah Somongali, nggak tahu Mbah Somongali nisan yang mana. Cuma yang tertua ini itu 1700-an. Cuma statusnya tinggi, beliau badan nisannya gede-gede itu kan status kedudukan. Itu matahari Iya, itu tapi matahari. Surya Kartasura. Lebih di bawah yang tadi, Mas. Iya, Surya Kartasura ini kan dari Keraton Kartasura. Ini teman saya, antropolog si Trantio Sario Manda. Ini kalau kesini paling seneng yang komplek ini. Iya. Karena kecil tapi detail. Nggih. Ukirannya detail. Nah, itu kecil-kecil tapi detail. Terus ini ulama sekaligus bangsawan. Bulan Sabit tertusuk tumpal. Itu kayak ketupat-ketupat yang kotak-kotak itu yang belum kita temukan maksudnya. Ada yang mau dicari tahu maknanya apa, itu tuh prosesnya bagaimana Kak? Makna dari simbol. Mana simbolnya? Istilahnya apa ya? Dicocokkan dengan naskah atau dari keraton juga. Dari buku-buku babat, cerita sejarah itu di cross check. Lambang keagamaan itu makanya itu bulan sabit.
Jadi kita pribadi ini adalah sebagian dari sejarah. Diri kita pribadi ini adalah sejarah. Kita siapa, keluarga kita, ayah ibu kita adalah sejarah kita. Begitu juga dengan nisan atau kijing, itu adalah sejarah. Sejarah yang bisa kita baca dari pahatan, ukiran, ornamen yang ada di fisik kijing tersebut atau nisan tersebut. Kita bisa baca. Ini sangat penting. Sebagai contoh ini adalah sumber ilmu yang bisa kita baca. Tanpa tulisan, tapi kita bisa membacanya. Kenapa bisa membacanya? Ya kita perlu tahap-tahap dalam belajar. Kalau kita mau, kita bisa cepat memahami makna yang ada dalam sebuah simbol-simbol atau ornamen nisan tersebut. Ini dari zaman Mataram, Pajang, Demak, bahkan sampai Kesultanan Yogyakarta kita bisa dengan memprediksi ini tahun berapa, beliau siapa, statusnya apa, itu kita bisa mengetahui siapa beliau. Tahun berapa, perkiraan gitu kita bisa. Itu sangat penting, makanya kalau kita sekarang menghilangkan atau memusnahkan bangunan-bangunan lama ini dengan alasan sudah tidak ada ahli waris yang mengurusi, kita sama saja menghilangkan sebuah sejarah. Sumber ilmu kita musnahkan oleh kita sendiri. Makanya sebisa mungkin kita lestarikan, kita selamatkan sumber ilmu tadi. Ini adalah buku yang tidak boleh dibakar. Harus kita baca, kita pelajari. Di sini, sumber ilmunya di sini.